Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Wawat dari kelas KAP 2. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknologi perkantoran. Berikut ini ada daftar pembahasan yang saya akan paparkan kali ini. Yang pertama ada pengertian teknologi perkantoran, kedua macam-macam mesin perkantoran, tiga pertimbangan dalam pengadaan mesin kantor, dan yang keempat dampak positif dan negatif penggunaan mesin kantor. Baik, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Pengertian teknologi perkantoran secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Prancis la technique yang artinya semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Pengertian menurut para ahli, yang pertama dari Iskandar Ali-Shahbana, mengungkapkan bahwa teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Sedangkan menurut Sayuti, teknologi perkantoran adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Selanjutnya dari Wursanto berpendapat bahwa mesin kantor atau office machines adalah segenap peralatan kantor yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor baik secara mekanis, elektris maupun elektronis. Menurut Ahira, peralatan dan mesin perkantoran adalah peralatan teknologi sebagai penunjang kegiatan perkantoran yang mampu mengolah tugas-tugas kantor secara efisien, tepat, dan cepat, seperti mencatat, mengirim, menggandakan, ataupun menyatukan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak atau perusahaan yang menjalin kerjasama sehingga membuat usaha lancar. Dapat kita simpulkan bahwa teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Jadi, mesin-mesin kantor atau peralatan kantor merupakan alat yang digunakan dan berperan dalam memperlancar atau mempermudah pekerjaan perkantoran untuk hasil kerja yang lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya, macam-macam mesin perkantoran menurut Sedarmayanti dan Sayuti. Yang pertama ada mesin yang dilihat dari tenaga penggeraknya, yaitu mesin manual dan mesin listrik atau elektrik. Yang kedua ada mesin yang dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya, yaitu ada mesin mekanik dan mesin elektronik. Untuk pengertiannya bisa dilihat sendiri. Yang ketiga ada mesin yang dilihat dari fungsinya dalam mencatat pekerjaan kantor, misalnya mesin tulis, mesin dikte, dan lain-lain. Yang keempat, mesin atau alat yang dilihat dari fungsinya dalam pengolahan bahan keterangan seperti mesin jumlah, mesin hitung, dan komputer. Yang kelima ada mesin atau alat yang dilihat dari fungsinya dalam memperbanyak bahan keterangan pekerjaan kantor, misalnya mesin stensil, mesin fotokopi, printer, dan lain-lain. Yang keenam ada mesin yang dilihat dari fungsinya untuk mengirim bahan keterangan, contohnya telepon, faksimile, dan handphone. Yang ketujuh, mesin atau alat untuk pengaman seperti CCTV, pengaman data, mesin penyimpan uang, dan lain-lain. Yang kedelapan ada mesin atau alat untuk penyaman lingkungan kerja seperti kipas angin, air conditioner, loudspeaker, electronic air cleaner, air curtain. Kemudian Sedarmayanti menyatakan bahwa pada dasarnya mesin kantor yang penting atau sangat diperlukan oleh sekretaris dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perkantoran antara lain adalah komputer, typewriter, memory writer, fotokopi, telecopier, shredder, teleprinter exchange, mesin penjumlah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pertimbangan dalam pengadaan mesin kantor. Sedarmayanti dan Yatimah menyatakan
Agar benar-benar bermanfaat, mesin-mesin kantor yang digunakan sekretaris itu harus memenuhi faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, mesin yang akan dipakai harus mesin yang benar-benar diperlukan. Yang kedua, jenis mesin hendaknya praktis. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya pelaksanaan pekerjaan. 4. Mempercepat selesainya pekerjaan. 5. Mutu mesin harus baik. 6. Mesin dapat dipergunakan untuk bermacam-macam pekerjaan. 7. Pemeliharaan mudah. 8. Sesuai dengan kemampuan pegawai. 9. Sesuai dengan pekerjaan. 10. Terakhir, tersedia ruangan yang memungkinkan. Sedangkan Sayuti menambahkan bahwa secara umum, pertimbangan atau dasar pemilihan dan pembelian mesin atau peralatan kantor itu adalah: yang pertama, frekuensi penggunaan atau how often the machine will be used. 2. Modal dan biaya. 3. Kesederhanaan dalam penggunaan. 4. Mutu reproduksi. 5. Kemudahan dalam mempersiapkan kopi induk atau master kopi. Kemudahan, perawatan dan perbaikan, dan terakhir ketersediaan operator. Pembahasan yang terakhir, dampak positif dan negatif pengadaan mesin kantor. Dampak positif diantaranya yang sudah Sedarmayanti dan Yatimah simpulkan dari beberapa keuntungan penggunaan mesin kantor adalah: 1. Menghemat biaya. 2. Menghemat waktu dan tenaga. 3. Memudahkan pengendalian dan ketepatan. 4. Memudahkan pengawasan. 5. Menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan rapi. 6. Keterangan yang dimuat dapat lebih banyak. 7. Mengurangi rasa bosan dengan metode manual. 8. Mengurangi kelelahan pegawai. Lebih lanjut, Sayuti menambahkan bahwa ada 3 manfaat atau dampak positif dari penggunaan teknologi perkantoran, yaitu pertama, manfaat terhadap ketenaga kerjaan, yaitu ada peningkatan mutu tenaga kerja, peningkatan disiplin dan kegairahan dan kedisiplinan kerja, penghasilan bagi tenaga kerja, meringankan tenaga dan pikiran pegawai, dan yang kedua, manfaat terhadap prosedur kerja, yaitu mempercepat penyelesaian pekerjaan, menyederhanakan prosedur kerja atau memperpendek mata rantai penyelesaian pekerjaan, memperlancar pekerjaan, dan mempermudah penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, ada manfaat terhadap hasil kerja, yaitu meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor, mempertinggi jumlah hasil pekerjaan, memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantor. Yang terakhir, dampak negatif menurut Sedarmayanti dan Yatimah. Yang pertama yaitu tingkat penyusutan dari beberapa mesin cukup tinggi, memerlukan biaya yang tinggi guna pengadaan dan pemeliharaan untuk jenis tertentu, sulit mendapatkan operator mesin yang cakap dan perlu biaya untuk melatih mereka. Kadang-kadang fleksibilitas dari beberapa metode mesin sulit didapat atau diterapkan. Yang kelima, terakhir, sulit mengadakan pemeliharaan dan perbaikan untuk jenis mesin tertentu apabila terjadi kerusakan. Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan teknologi dan mesin perkantoran sangat bermanfaat dalam membantu manusia dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Namun, di balik manfaat-manfaat tersebut, terdapat dampak negatif yang dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan serta pertimbangan dalam pemakaian berbagai alat teknologi perkantoran tersebut. Sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.